Assalamualaikum Bray, kembali lagi bersama gue Ipung di Cerita Malam. Oke Bray, kali ini gue bakal cerita part kedua ya, kelanjutan tentang kisah misteri 6 pendaki yang mengalami kejadian mistis di Gunung Slamet via Permadi Guci. Apabila kalian belum melihat video part pertama, bisa kalian lihat link yang ada di deskripsi. Oke Bray, ini dia kelanjutan part kedua. Beruntung si bapak mulai pulih setelah 2 tas pinggang yang melilit di lehernya berhasil Adi dan Mas Rona lepas. Lalu disuruh minum dan cuci muka sama ubun-ubunnya 3 kali. Melihat sudah agak baikan, teman si bapak ini meminta izin ke mereka untuk mengejar temannya di depan, nanti buat ngabarin sekaligus membackup. Pak, gak apa-apa, tanya Mas Rona memastikan bahwa si bapak ini udah baikan. Gak apa-apa, jawab si bapak yang dipanggil Abah oleh teman-temannya ini. Dalam hati Adi, wah bener nih, tadi ketempelan nih si Abah. Beruntung gak sampai ngamuk. Adi pun tak sengaja memegang kayu tempat si Abah bersender, dan tiba-tiba tangan Adi terasa panas. Seperti ada tangan yang memegang tapi terasa panas, dan langsung Adi lepas pegangan Adi dari kayu tersebut dan mengajak si Abah buat pindah lokasi untuk duduk istirahat sejenak. Lalu setelah agak mendingan dan sadar seutuhnya, si Abah pun bercerita kalau tadi dia tuh capek lalu istirahat di situ dan rasanya ngantuk banget. Namun karena lapar dia buka snack coklat dan baru 1 suap tiba-tiba dia tertidur tanpa sadar. Bangun-bangun pas Adi dan Mas Rona melepas tas pinggang dari lehernya dan ngasih air minum. Kayaknya saya kesedak tadi karena makan coklat, aku si Abah. Tapi tetap saja kalau cuma tersedak nggak mungkin separah itu, ditambah lagi memang hawa di situ sangat beda. Beruntung si Abah nggak pernah ketempelan dan masih bisa sadar. Adi menyarankan untuk istirahat dulu dan perutnya diisi dulu karena kemungkinan karena lelah, dingin dan kurangnya asupan makanan. Si Abah pun langsung membongkar isi kerilnya dan mengeluarkan 1 box Tupperware gede yang isinya kurma sama anggur. Tapi salahnya ditaruh di paling atas kerilnya, padahal berat itu ada sekitar sampai 2-3 kg. Sampai menunggu temannya turun dari atas, mereka pun berbincang dengan si Abah sambil menikmati kurma dan anggur yang begitu menyegarkan dan jadi tambahan energi pastinya. Apalagi kurmanya yang manis tentu saja buat tenaga mereka kembali full. Si Abah memang pendaki sepuh ternyata, sampai menunjukkan kaosnya pendaki nafas tua dan sering mendaki gunung bersama teman-temannya, namun jarang sampai ke puncak karena memang usianya sudah hampir mencapai kepala 7, namun jiwanya tetap muda meskipun rambut memutih dan juga kulit tak kencang lagi. Si Abah sempat menyuruh Adi dan Mas Rona untuk melanjutkan pendakian karena si Abah merasa sudah baikan. Namun tentu saja Adi dan Mas Rona tak akan meninggalkan si Abah sendirian sebelum temannya sampai turun. Ditambah lagi muka si Abah masih pucat pasi dan belum kembali seperti semula. Lalu Adi mengajak si Abah buat ngobrol pengalamannya mendaki agar pikiran tak kosong sambil menemani mengelumat kurma dan anggur. Setelah 2 teman rombongannya si Abah sampai kembali untuk menjemput dan membackup si Abah, Adi dan Mas Rona pun pamit buat melanjutkan pendakian. Sebenarnya mereka agak sedikit khawatir sama keadaan si Abah setelah mereka melanjutkan perjalanan. Namun akhirnya mereka berpapasan di pos bayangan
sebelum pos 2 di mana mereka sedang makan siang mengisi energi. Dan nampak si Abah sudah baikan dan berjalan tanpa dipapah lagi, dan mukanya nggak sepucat pas di bawah tadi. Dan di pos 2 mereka papasan lagi ternyata, dan kali ini si Abah sudah aman dan mukanya nggak pucat lagi, sudah normal kembali. Si Abah sedang beristirahat di pos 2 bersama rombongannya dan beserta rombongan lainnya. Mereka pun tak lama berada di pos 2 ini dan langsung melanjutkan perjalanan. Karena sudah merasa lama mereka beristirahat di pos bayangan di bawah pos 2 ini. Akhirnya mereka pun sampai di pos 3 sekitar jam 3 sore. Dan tak lama istirahat, tiba-tiba kabut mulai turun dan air mulai berjatuhan. Bersama kabut yang semakin tebal, akhirnya mereka pun memecah dua kelompok. Adi dan Mas Rona jalan duluan ke pos 4 untuk nyari spot camp, sementara Mbak Ani dan Mas Catur menyusul karena Mas Catur kelelahan dan perlu istirahat lebih lama. Baru saja berjalan beberapa menit, gerimis semakin deras dan memaksa Adi dan Mas Rona mengeluarkan jas hujan untuk melawan air-air yang berjatuhan agar tak langsung membasahi badan, agar tak menghambat perjalanan, agar cepat sampai di pos 4 dan istirahat di tenda. Di tengah perjalanan menuju pos 4, Adi dan Mas Rona menemukan sebuah kaos putih yang penuh dengan darah yang sudah mengering di pinggir jalur. Adi menduga itu kaos dari petugas base camp yang terluka saat memotong pohon dengan gergaji mesin untuk pembuatan musola dan fasilitas di pos 4. Hal ini karena di dekatnya ada bekas pohon tumbang yang dipotong dengan gergaji mesin. Tak ambil pusing, mereka berdua langsung melanjutkan perjalanan karena gerimis mulai deras. Dan sekitar jam 4-an mereka sampai tuh di pos 4 dan langsung mencari spot enak untuk mendirikan dua tenda agar saling berhadapan dan nyaman pas masak serta istirahatnya. Setelah mencari-cari, akhirnya mereka memutuskan untuk mendirikan tenda di tanah lapang sebelum pos 4 jadi spot camp utama. Hal ini mereka ambil biar nggak terlalu ramai saat malam hari, karena biasanya ramai banget pas malam, apalagi ditambah pendaki yang begadang, sudah pasti buat mereka susah untuk tidur. Tak lama setelah bongkar keril dan mulai pasang tenda, ternyata Mbak Ani dan Mas Catur akhirnya sampai juga dan mereka segera mendirikan tenda. Dan tentu saja setelah melepas lelah dan ganti pakaian, Mbak Ani langsung mengambil alih peralatan memasak dan juga logistik untuk meracik masakan dengan cita rasanya yang maknyus. Adi pun izin buat nyobain toilet baru dan musola baru di pos 4 jalur Permadi Guci yang sempat viral di media sosial. Soalnya dahulu pas pendakian pertama belum ada tuh musola dan toilet. Dulu adanya cuma toilet ala kadarnya, cuma dari kayu dan dikelilingi sama karung untuk menutup, serta kolam pancuran yang jadi tempat camp namun gak ada airnya lagi alias kering, serta di sampingnya ada spot untuk 3 tenda. Gelap pun mulai menggantikan terang dan bintang-bintang di langit mulai terlihat berkelap-kelip. Sambil ditemani udara dingin, mereka pun menyantap makan malam dari chef andalan yaitu Mbak Ani. Di mana kali ini menunya adalah nasi, sayur sop, sosis potong ditambah tempe goreng serta sambal yang membuat selera makan mereka terasa wow. Setelah itu mereka bercengkrama dengan hangat dan merencanakan kegiatan untuk besok pagi, dan jelas saja besok pagi adalah waktunya summit attack. Namun karena Mas Catur gak kuat sehingga ia memutuskan besok gak ikut summit. Lalu disusul Mbak Ani yang juga gak ikut summit karena udah pernah pas pendakian pertama via jalur Permadi Guci ini, yang ketika itu Adi gagal summit. Sementara Mas Rona masih gak tahu tuh kalau Adi bangun ya gak summitnya, kalau nggak bangun ya nggak summit. Tapi ketika Mbak Ani menjelaskan kalau Mas Rona ini susah banget kalau dibangunin tidur, disitulah Adi mulai merasa ragu. Masa iya 2 kali lewat Permadi Guci cuma sampai pos 4 aja?
Di situ Adi mulai kecewa ya kan. Akhirnya Adi teringat sama anak-anak rombongan Bandung yang ngajakin Samit bareng pas sholat asar di musola. Ya kalau gitu saya sendirian dong yang Samit. Ya udah nggak apa-apa, biar nanti saya Samitnya bareng anak Bandung, jawab Adi. Beres makan dan diskusi sekitar jam 9 malam, mereka semua siap-siap untuk tidur. Adi satu tenda dengan Mas Rona, sementara Mbak Ani satu tenda dengan Mas Catur. Karena kita bawa 2 tenda, baru saja terlelap tiba-tiba dari jalur pendakian terdengar teriakan pendaki lain. Mbak Ani, Mbak Ani, teriak pendaki. Adi yang masih terjaga sedikit kaget, takutnya ada apa-apa di luar sana, dan segera bergegas membuka tenda. Tapi dari tenda sebelah Mbak Ani menyaut, "Iya, saya di sini. Anak PI bukan?" "Iya Mbak," saut pendaki tersebut, dan ternyata ada 2 orang tampaknya baru sampai karena mereka trek malam dan hanya berdua saja. Mbak Ani pun keluar tenda dan mengobrol bersama mereka, dan ternyata memang satu organisasi pendakian sama-sama anak PI. Namanya Bang Eko sama Kang Erik dari Cirebon dan Bandung, di mana mereka dikasih tahu Pak Burhan di base camp kalau Mbak Ani juga mendaki dan udah jalan duluan. Mereka pun ngobrol lumayan lama, namun karena Adi ini ngantuk dan nyiapin tenaga buat Samit, akhirnya memilih tidur. Baru juga memejamkan mata, Mbak Ani memanggil, "Di, besok Samitnya bareng mereka berdua aja. Mereka mau summit katanya besok." "Iya Mbak, siap. Oh ya, itu sayur sisa mau dimakan atau enggak? Kalau enggak buat mereka aja ya," lanjut Mbak Ani. "Ambil aja Mbak, itu di dekat kompor. Saya tidur duluan ya, ngantuk nih," sambil kembali mengatur posisi tidurnya si Adi. Jam 1 malam Adi terbangun, namun masih mager mau keluar atau sekedar untuk membuang air hangat untuk persiapan summit attack. Akhirnya karena perjanjian bakalan summit bareng jam 4, jadi ya udahlah. Akhirnya Adi coba tidur kembali, namun mata malah tetap terjaga dan susah tidur lagi. Alhasil akhirnya malah kebelet ke belakang. Dan malam-malam jam 1:30 Adi keluar tenda dan menuju toilet sendirian. Namun sempat kaget juga, kenapa ini temannya Mbak Ani bikin tenda kok ngehalangin jalan gini. Jadi kalau mau keluar harus melewati bekas kolam air mancur yang sudah kering. Pas sampai di camp area utama pos 4, ternyata sudah rame banget pada persiapan untuk summit attack, karena memang disarankan untuk mulai summit attack paling lambat jam 3 dini hari jika ingin mendapatkan pemandangan sunrise di puncak Gunung Selamat via jalur Permadi Guci ini. Setelah kembali ke tenda malah masih nggak bisa tidur. Alhasil langsung membuat coklat hangat 2 gelas karena sudah jam 3 pagi. Sekalian makan nasi sisa yang Adi kira diambil sama Bang Eko dan Kang Erik semalam. Ternyata mereka hanya mengambil sayur sopnya aja, tapi nasinya nggak diambil juga. Akhirnya disikatlah sama si Adi. Disikatlah nasi itu, dicampurnya dengan abon sapi dan sambal yang dingin diaduk. Akhirnya perut lapar pun dapat diselamatkan. Biar Adi mencoba bangunkan Mas Rona yang katanya susah dibangunin, dan ternyata memang susah banget. Udah bilang iya Samit, malah melanjutkan tidurnya. Adi udah merasa jengkel, udah berkali-kali dibangunin, digangguin tidurnya, tapi tetap aja nggak bangun-bangun. Padahal udah bikin coklat hangat 2 gelas, sengaja satunya buat Mas Rona, tapi sampai si coklat kembali dingin masih lanjut juga ini mimpinya Mas Rona. Jam 4 kurang 15 menit masih nggak bangun juga baik Mas Rona maupun 2 orang teman Mbak Ani, membuat Adi berpikir bakalan gagal summit lagi nih. Akhirnya 1 gelas coklat yang udah mulai dingin pun Adi minum lagi, dan setelahnya berniat buat hibernasi dan masuk kembali ke dalam sleeping bed.
kondisi coklat dingin, tiba-tiba terdengar bunyi resleting tenda dibuka dan arah suaranya dari tenda temannya Mbak Ani. Saya senterin ke arah pintu tendanya tapi nggak ada orang yang buka resletingnya. Bahkan si Hadi pun panggil-panggil, "Mas, udah bangun? Summit yuk, udah mau jam 4 nih." Tapi tak ada jawaban dari tenda tersebut. Oke, sampai sini dulu part kedua. Nanti gue bakal sambung lagi part ketiga. Penasaran kira-kira siapa yang membuka resleting dan ada fenomena apa selanjutnya? Kalau kalian penasaran, tunggu kisah lanjutannya. Sampai sini dulu ya Bray, gue Ipung, selamat malam.